warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Ain Syakina dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika Universitas Muslim Indonesia. Jadi, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses instalasi sistem operasi Linux menggunakan VirtualBox. Dan ini merupakan salah satu tugas proyek pada mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Baik, langsung saja. Pertama-tama kita harus menginstal terlebih dahulu VirtualBox-nya. Di sini saya sudah menginstal Oracle VM VirtualBox Manager, dan pastikan teman-teman sudah menginstal ISO-nya, yaitu ISO Ubuntu. Kemudian di sini kita klik New. Nah, di sini muncul tampilan untuk memasukkan nama dari operator sistemnya. Di sini saya menggunakan Ubuntu. Kemudian di sini tipenya itu adalah Linux dan versinya itu adalah Ubuntu 64 bit. Kemudian di sini filenya itu akan saya simpan di Windows C. Buatkan folder. Saya beri nama foldernya itu adalah Ubuntu Linux. Oke. Kemudian kita klik next. Oke, lanjut. Untuk memory size-nya saya itu menggunakan 1000 MB di sini atau 1 GB, karena di sini laptop saya itu RAM-nya itu cuma 4 GB, jadi saya menggunakan memory size-nya itu cuma 1000 MB. Kemudian kita klik next. Nah, untuk hard disk-nya itu kita pilih yang tengah, create a virtual hard disk now. Kemudian create. Kemudian di sini kita pilih yang pertama, VirtualBox disk image. Kemudian next. Nah, di sini kita pilih yang pertama, dynamical. Kemudian next. Nah, di sini untuk file location-nya itu saya gunakan 50 GB. Oke, 49. Kemudian create. Oke, sudah terbuat. Sekarang kita masuk ke setting atau pengaturan. Di sini kita masuk ke sistem. Di sini masuk di prosesor. Di prosesornya itu saya naikkan ke 2. Kemudian kita masuk ke network. Di sini kita ubah menjadi Bridgegate adapter. Kemudian di sini advanced-nya itu allow all atau izinkan semua. Kemudian kita oke. Nah, kemudian kita masuk ke start. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita masuk ke sini, kemudian add. Kemudian tambahkan file ISO yang telah kita download tadi. Kemudian kita choose. Kemudian start. Tunggu beberapa saat. Kita tunggu. 2000 years later. Baik, selanjutnya di sini kita memilih bahasanya itu English. Kemudian di sini ada dua, ada try Ubuntu dan install Ubuntu. Kalau kita memilih try Ubuntu, maka akan langsung masuk ke sistem operasi Ubuntunya tanpa harus diinstal terlebih dahulu. Di sini install Ubuntu, maka kita harus menginstal Ubuntunya untuk PC atau laptop kita. Di sini saya akan memilih install Ubuntu. Kita klik. Tunggu beberapa saat.
Baik, lanjut untuk keyboard layoutnya. Di sini kita pilih English US. Di sini juga English US. Kemudian kita klik continue. Oke, tunggu beberapa saat. Ada updates and other software. Di sini kita pilih normal installation. Kemudian untuk other optionnya itu kita pilih yang kedua. Kemudian kita continue. Kemudian kita tunggu. Baik, untuk tipe installationnya itu ada dua. Yang pertama ada EresDix and install Ubuntu. Di sini EresDix itu artinya kita akan menghapus semua data, dan ini tuh sangat tidak disarankan karena data kita bisa hilang atau terhapus. Di sini kita memilih something else karena jika kita ingin menggunakan dual boot Windows dan juga Linux, maka something else ini sangat disarankan. Kemudian kita pilih something else, kemudian kita klik continue. Nah, baik untuk tipe installationnya, di sini sudah ada hard disk yang kosong. Kemudian kita klik new partition table. Nah, di sini kita klik continue. Nah, di sini sudah ada free space-nya yaitu 53.325 MB. Kemudian kita klik yang tanda plus. Kemudian untuk di create partition itu ada dua, yaitu ada swap area dan root. Di sini kita menggunakan swap area dulu. Jadi di sini itu untuk size-nya di swap area itu kita menggunakan 2 kali lipat dari RAM yang sudah kita masukkan tadi. Tadi saya sudah memasukkan 1024 MB RAM-nya. Kemudian 2 kali lipatnya itu adalah 2048 MB. Jadi di sini kita tulis ketik 2048 MB. Kemudian di sini use as-nya itu kita pilih swap area. Kita pilih swap area. Kemudian di sini itu tipenya bisa primer, bisa logical. Tapi di sini kita menggunakan primary dengan beginning of this page. Kemudian kita klik OK. Baik, selanjutnya di sini kita klik tanda plus lagi. Nah, di sini di partition itu kan ada dua, ada swap area dan ada root. Nah, root itu merupakan sisanya. Di sini tipenya itu kita pilih primer dan beginning of this page. Kemudian di sini kita pilih slice. Kita pilih slice. Nah, kemudian kita klik OK. Baik, untuk swap itu sendiri berfungsi sebagai RAM cadangan. Misal laptop kita mempunyai RAM 2GB dan RAM 2GB tersebut full, maka akan menggunakan RAM dari swap itu sendiri. Oleh karena itu tadi untuk partition swap size itu kita gunakan 2 kali dari RAM yang kita masukkan. Kemudian selanjutnya kita pilih yang kedua, kemudian kita klik install now. Kita tunggu. Kemudian kita klik continue. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Selanjutnya kita di sini disuruh untuk memilih tempat tinggal. Di sini kita pilih Makassar. Kemudian kita klik continue. Nah, di sini ada tampilan untuk menuliskan nama. Di sini saya akan menggunakan nama saya sendiri. Nah, di sini untuk memasukkan password. Kemudian di sini ada dua, ada login untuk login otomatis dan ada jika login itu harus memasukkan password. Di sini kita pilih yang kedua saja. Kemudian kita klik continue. Jadi ini proses menginstal, kita tunggu hingga prosesnya selesai.
2,000 years later. Baik, proses installnya itu sudah selesai. Di sini kita klik restart now. Kita tunggu. Pada proses ini kita tunggu, usahakan tidak mengklik apapun. Di sini kita tunggu sampai selesai. Baik, selanjutnya di sini kita menekan enter. Ini di sini muncul nama yang telah kita masukkan tadi. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan password yang sudah kita buat tadi. Kemudian enter. Kita tunggu. 2,000 years later. Jadi di sini sudah proses untuk masuk ke sistem Ubuntu-nya. Baik, jadi ini adalah tampilan awal saat berhasil menginstal Ubuntu versi 20.04. Kemudian di sini kita klik next. Sini next. Kemudian next. Baik, ini adalah tampilan setelah kita menginstal sistem operasi Linux Ubuntu. Di sini ada home, ada desktop, ada dokumen. Kemudian untuk komputer. Di komputer itu ada banyak. Di sini tuh semua tidak semua itu digunakan, hanya beberapa yang digunakan, dan ini semua mempunyai fungsi tersendiri. Yang sering digunakan itu hanya bin, boot, etc, home, lib, media, opt, dan root. Itu yang sering digunakan. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai proses instalasi sistem operasi Linux Ubuntu. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.